Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan menceritakan Gajah Mada seri kelima, Hamukti Moksa, bagian ke-2. Di halaman, seorang gadis tetangga sebelah menghadangnya. "Tuan akan kemana?" tanya gadis itu. Birawa tidak menoleh. Ia menjawab pertanyaan itu sambil tetap berjalan bergegas menuju kandang kuda. "Masalah air hangat, Raten," kata dia Birawa. "Ayah ingin tubuhnya bersih dan nyaman. Tolong Raten, aku akan memberi upah untukmu nanti." "Baik Tuan," jawab gadis bernama Ranten itu. Sejenak kemudian, udara yang semula hening bergetar oleh suara seekor kuda yang berderap. Kuda itu melintas halaman dan bergerak makin kencang setelah berada di jalan raya. Berita mengenai apa yang terjadi di lapangan Bubat rupanya telah menyebar dan mencuri perhatian siapapun. Pasar Daksina langsung tutup. Penduduk keluar dari rumah masing-masing untuk melihat dari dekat apa yang terjadi di lapangan Bubat. Semua wajah tampak tegang. Kabar terakhir yang sampai adalah para tamu dari Sunda Galuh telah terbantai dan calon temanten putri bunuh diri. Seorang lelaki tua yang berjalan tergopoh-gopoh di tepi jalan terkejut mendengar warta itu. "Apa?" letupnya terkejut. "Tamu dari Sunda Galuh terbunuh semua," jawab seorang pemuda yang bergegas berjalan balik arah. "Besan dibunuh? Bagaimana dengan temantennya?" Laki-laki tua itu kembali bertanya. "Semua, aku bilang semua. Prabu Sunda mati paling awal, istrinya bunuh diri, anak gadisnya yang akan diambil menantu oleh Tuan Putri Sri Gitarja ikut mati bunuh diri, tak ada yang tersisa, mati semua, mayat bertumpuk-tumpuk di lapangan Bubat. Jika kau ingin ikut menyumbangkan tangisan, pergilah ke sana, banyak orang yang sedang menangis di lapangan Bubat," jawab pemuda itu. Orang-orang menyatukan pandang ke arah yang sama dengan hati terbelah. Gajah Mada juga mengarahkan perhatiannya pada arah yang sama, tetapi dengan cara pandang agak salah tingkah. Langit yang tampak bersih rupanya mampu menyebabkan Gajah Mada resah. Prabu Hayam Wuruk tidak memiliki tubuh yang gagah bideksa sebagaimana prajurit umumnya. Akan tetapi, upaya yang dilakukannya untuk tetap berjalan terus meski terhuyung-huyung menjadi gambaran betapa kukuh hatinya. Matanya tajam memandang ke depan. Namun, mata pemuda tampan itu sedang terjebak dalam kubangan duka yang tak terukur kepekatannya, berbumbu amarah yang nyaris tak tertahankan. Akan tetapi, apa mau dikata, yang terlanjur terjadi tidak bisa diulang. Seorang laki-laki tua, pembaca bertanda alam yang sedang jongkok termangu di sudut lapangan Bubat, sibuk menandai apakah peristiwa yang terjadi di Songo Turongo Paksowani itu sudah menjadi garis pepesten, telah menjadi kehendak para dewa di langit. Sulit bagi kakek tua itu untuk memahami mengapa Gajah Mada bisa melakukan tindakan macam itu. Kakek tua itu punya alasan untuk menitikkan air mata. Orang-orang menyatukan pandangan ke arah yang sama. Sebagian di antaranya adalah para prajurit yang ingin menggantikan apa yang dikerjakan Prabu Hayam Wuruk. Namun Raja Majapahit yang berlumuran darah itu tidak memberi kesempatan. Apapun yang akan terjadi, langit amblek sekalipun, tak akan ia berikan kesempatan kepada orang lain untuk mengambil alih. Meski dengan terhuyung-huyung, meski dengan kaki gemetar oleh rasa capek yang luar biasa, Hayam Wuruk tetap kukuh pada kemauannya. Seorang perempuan tua jatuh terduduk dan pingsan.
seorang gadis muda di sebelahnya jatuh tertunduk dan ikut pingsan. "Duh Gusti Hyang Manon, paringono pangapura," letup seseorang entah siapa. Di sepanjang jalan yang dilewati Raden Tetep, perempuan-perempuan berjatuhan, menjerit dan pingsan. Ada yang melolong dan mendadak merasakan gila. Seorang prajurit yang dengan setia berjalan di belakang Raden Tetep mendadak merasa dirinya lah yang berhak mewakili sepenuhnya apa yang dirasakan rajanya. Gajah Mada yang berjalan agak di belakang melihat dengan jelas apa yang dilakukan prajurit itu. Prajurit itu melakukan hal yang tidak terduga. Prajurit itu tiba-tiba mencabut keris di pinggangnya dan mengangkat pusaka berleku itu tinggi-tinggi. Lalu dengan tiba-tiba dan tanpa diduga siapapun, ia ayunkan keris itu untuk ditenggelamkan ke tengah dadanya sendiri. Padahal keris itu sangat beracun. Sedikit saja goresan dari keris yang berlumur warangan dan racun ular weling itu menjadi jaminan orang yang tercederai pasti mati. Padahal keris itu menghujam sedemikian dalam di tengah dadanya. Prajurit itu terjatuh dan seketika menyajikan sebuah pertunjukan yang membuat miris siapapun yang melihat. Dalang Tirta Raju menyempatkan menoleh, namun ia tidak terusik oleh peristiwa yang dengan segera merepotkan banyak orang itu. Apa yang dilakukan prajurit dengan gagah berani memutuskan lampu setiri itu menjadi pematik gagasan bagi prajurit lain untuk melakukan hal yang sama. Prajurit berikutnya hanya prajurit rendahan, namun ia amat bisa memahami pedih macam apa yang dirasakan Sri Raja Sanegara. Tanpa menyimpan secuil pun keraguan, prajurit itu berniat mengikuti jejak sahabatnya. Prajurit itu mencabut kerisnya dan mengangkatnya tinggi-tinggi, kemudian menenggelamkannya ke tengah dada. Prajurit ketiga mencoba meniru, namun dengan sigap seorang prajurit tua yang mampu berpikir jernih berusaha menggagalkan apa yang akan dilakukan prajurit ketiga itu. Dengan tangkas prajurit tua itu berusaha merebut keris yang dipegang prajurit yang akan bunuh diri itu. Upaya itu berhasil. Celakanya salah satu bilang duung itu malah melukai telapak tangannya. Seketika pucat wajah prajurit tua itu melihat darah yang sedikit meleleh keluar dari telapak tangannya berwarna hitam, bertanda amat nyata keris yang mencederainya juga amat beracun. "Mati aku," desis prajurit tua itu. Gagak Ketawang terus berjalan. Ia tidak peduli pada apa yang terjadi di belakangnya. Sekali lagi dan untuk yang kesekian kalinya, Prabu Hayam Wuruk jatuh tertunduk. Akan tetapi tetap tak ia berikan kesempatan kepada orang lain untuk mengambil alih bebannya, beban yang membuat hatinya remuk redam. "Dyah Pitaloka kekasihku," Janeswara mengeluh. Akan tetapi Dyah Pitaloka Citra Resmi yang berada dalam boponggan pagar Antimun tidak menjawab keluhan itu. Tak ada tarikan nafas dari mulutnya, tak tampak dada yang mengombak, rambut panjang dari kepalanya yang terkulai menyita perhatian semua orang. Sebelumnya, dengan mahkota sebagai pertanda ia seorang ratu, Dyah Pitaloka tampil berwibawa. Namun kini dengan tak lagi bermahkota dan rambutnya yang panjang terurai, Dyah Pitaloka menggerus siapapun yang meragukan kecantikannya. Semua orang melihat, meski tubuh yang telah memayat itu tampak pucat, secara nyata terlihat jauh lebih cantik daripada gambarnya. Lukisan Dyah Pitaloka semula dipajang di tata kerambat Bali Manguntur, kemudian dipindahkan ke Purawaktra untuk memberi kesempatan kepada segenap rakyat Majapahit supaya bisa melihat betapa cantik calon permaisuri Raja Hayam Wuruk. Benar apa yang tersirat dalam lukisan itu, Dyah Pitaloka Citra Resmi memang berwajah amat jelita, melebihi kecantikan Subadra, melebihi kecantikan Tara,
dan tak seorang pun gadis di Majapahit yang mampu menandingi kegemilangan kecantikannya. Prabu Hayam Wuruk jatuh tertunduk. "Mohon ampun tuanku," seorang prajurit tua meminta perhatian. "Izinkanlah kami mengambil alih untuk membopongnya ke istana." Namun Prabu Hayam Wuruk yang tubuhnya basah kuyup oleh keringat dan wajahnya basah kuyup oleh air mata itu tak ingin dia Pitaloka Citraresmi dijamah siapapun. Prabu Hayam Wuruk kembali mengumpulkan segenap kekuatannya untuk bangkit dan berjalan. Prabu Hayam Wuruk bersikeras meski ia terjatuh lagi. "Dyah Pitaloka kekasihku, bangunlah," ucapnya. Seorang gadis yang ikut larut dalam rombongan orang yang mengiring Prabu Hayam Wuruk bisa mendengar dengan amat jelas apa yang diucapkan rajanya. Betapa hancur hati gadis itu ditandai lehernya yang seketika tercekik dan mengalami kesulitan bernafas. Jauh di belakang para prajurit yang berbaur dengan para kawulo yang berjalan diampak-diampak, Mahamantri Mukya merasa masih tersisih, aneh dan bingung. Barisan memanjang dan berjalan tertatih menuju istana itu menyebabkan hatinya tidak nyaman. Segala yang dipandangnya tampak bergelombang, daun-daun mengombak, pagar bata di sepanjang jalan juga tampak bergerak mengombak. Untuk pertama kalinya di sepanjang jalan keyakinannya, Mahamantri Mukya Mahapati Gajah Mada merasa sulit memahami mengapa yang dikehendakinya tidak sejalan dengan yang direncanakan. Tatapan Prabu Hayam Wuruk yang mengiris tajam pedang benar-benar membuat hatinya tak enak.